Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 8 bab 3, yaitu tentang menulis artikel ilmiah populer. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya? Mari kita mulai dengan pengertian artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Artikel ilmiah populer pada umumnya diterbitkan di media massa, baik cetak ataupun elektronik. Selanjutnya, ciri-ciri artikel ilmiah populer. Sebuah artikel ilmiah populer itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada pendapat penulis, ada bukti, ada alasan, dan bahasa mudah dipahami. Pendapat itu merupakan sudut pandang atau penilaian penulis tentang suatu hal. Pernyataan yang tercantum itu harus diikuti bukti-bukti yang mendukung pendapat penulis. Kemudian kalau ada alasan, itu berupa penjelasan tentang pernyataan dan bukti-bukti. Kemudian, artikel ilmiah populer itu menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Selanjutnya, kita bahas ke perbedaan fakta dan opini. Nih, kalian bisa lihat ke tabel ini agar bisa lebih jelas untuk membedakan antara fakta dan opini. Contohnya di sini ada fakta. Fakta itu adalah hal yang benar-benar terjadi, kemudian dapat dibuktikan kebenarannya. Disertai dengan data berupa angka, tanggal, nomor, foto, video, dan bukti pendukung lainnya. Kemudian informasinya itu tetap dan tidak berubah-ubah. Sedangkan kalau opini atau pendapat, itu merupakan pendapat atau tanggapan seseorang. Kemudian belum tentu disetujui oleh semua orang dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dinyatakan dengan kata relatif, kira-kira, menurut, berpendapat, dalam, seperti, dan sebagainya. Kemudian informasinya berubah-ubah, serta bersifat subjektif. Selanjutnya, cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Nah, ada beberapa cara nih untuk mengumpulkan data untuk menulis artikel ilmiah populer. Bisa berupa wawancara, menggunakan kuesioner, serta membaca tulisan orang lain. Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap. Sedangkan kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan sebuah informasi. Selanjutnya kita bahas ke langkah penulisan artikel ilmiah populer. Ada beberapa langkah nih dalam menulis artikel ilmiah populer, yaitu pertama menentukan topiknya dulu, kemudian menentukan tujuan penulisan artikel, kemudian menentukan cara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, baru menuliskan pendapat berdasarkan informasi yang didapat, kemudian pada akhirnya menulis artikel secara terstruktur. Selanjutnya perbedaan kalimat perbandingan dan analogi. Kalimat perbandingan adalah kalimat yang membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan sifat secara langsung. Nah, biasanya menggunakan kata-kata kunci berikut ini. Daripada, seperti, selaras, dibandingkan, sementara. Contohnya nih kalimatnya nih. Fasilitas untuk peserta didik difabel di sekolah ini tidak seperti fasilitas untuk peserta didik difabel di sekolahku. Ataupun, kelasku jauh lebih bersih daripada kelasnya. Kemudian kalau analogi, itu adalah membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan dengan cara kiasan atau perbandingan tidak langsung. Biasanya menggunakan kata-kata kunci berikut ini. Ada bak, bagai, umpama, seumpama, ataupun laksana. Contohnya, bagi peserta didik difabel, menaiki tangga sekolah itu laksana mendaki gunung yang sangat tinggi. Jadi itu dengan cara kiasan ya. Selanjutnya perbedaan antonim dan sinonim. Antonim itu adalah kata-kata yang memiliki arti saling berlawanan. Contohnya, susah, senang, siang, malam, positif, negatif, naik, turun, dan sebagainya. Sinonim itu adalah kata-kata yang memiliki makna sama atau mirip. Contohnya, menatap itu sama kayak memandang, indah itu sama kayak elok, teratur itu sama seperti tertata, dan sebagainya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.